sini aku pengen cerita tentang hubungan antara Paulus dengan Apolos. Salah satu cara membaca Alkitab yang menarik mungkin biasanya kan yang mungkin lumayan sering dipopulerkan adalah baca teksnya terus lihat penulisnya itu mau ngomong apa dari teksnya. Tapi kadang aku merasa ada baiknya juga untuk kita pakai pendekatan yang lain gitu, yang agak jarang dibicarakan tapi mungkin sebenarnya banyak juga yang sering pakai teknik ini tanpa sadar gitu, yaitu mempelajari bagaimana tokoh gitu. Jadi ya melihat gimana Paulus itu bisa jadi orang seperti Paulus, ada pengalaman apa yang pernah dialami, gimana tokoh-tokoh lain. Dan di sini aku pengen cerita tentang hubungan antara Paulus dengan Apolos, karena waktu aku cerita di video sebelumnya ada tension gitu ya, ada ketegangan antara kubu Paulus dengan kubu Apolos. Tapi sebenarnya relasi Paulus dengan Apolos ini gimana? Dan ya Paulus mungkin kamu udah tahu, siapa sih yang nggak tahu Paulus? Kayak mungkin orang terkenal sekali Paulus itu ya, khususnya di kalangan orang-orang Kristen ya. Kalau kamu udah Kristen lama pasti tahu lah, Kristen baru juga tahu namanya Paulus itu sangat-sangat terkenal itu sosok Paulus itu. Tapi ada sosok yang lebih kecil, Apolos di sini, yang aku lebih tertarik cerita. Siapa sih Apolos itu? Apolos itu ceritanya sebenarnya juga ada di dalam zaman-zaman Korintus itu. Dan sebenarnya Apolos itu datang ke Efesus dulu. Jadi dia seorang Yahudi. Seorang Yahudi, dia udah percaya kepada Kristus. Cuma mungkin ya dia mungkin nggak terlalu yang ngerti banget gitu ajaran tentang Kristus. Tapi dia dengan kerajinannya ditulis dia di dalam Alkitab itu di Kisah Rasul 18-19. Kalau kamu baca 18 akhir sampai 19 itu ada kisah tentang Apolos ini, diperkenalkan siapa sih tokoh Apolos ini. Apolos ini seorang yang dicatat oleh Alkitab dia sangat-sangat pintar dalam berkhotbah. Jadi salah satu kelebihannya itu adalah berkhotbah. Paulus tuh nggak merasa dia pintar berkhotbah sebenarnya ya. Meskipun dia tulisannya sangat-sangat susah, sangat-sangat dalam. Ya mungkin banyak orang, dulu sih aku pikir Paulus itu sangat-sangat pintar berkhotbah, tapi waktu dipelajari ternyata Paulus itu tidak merasa, at least dia tidak merasa, nggak tahu sebenarnya dia sepintar apa pada saat itu, nggak tahu. Tapi yang dicatat Alkitab yang sebenarnya pintar berkhotbah itu Apolos salah satunya yang dicatat, very eloquent gitu, sangat-sangat jago gitu, sangat-sangat elok gitu, waktu berkhotbah itu bagus gitu. Dan dia dicatat dia sangat kompeten juga di dalam pengertiannya akan Alkitab, jadi kompeten in scripture. Jadi itu sosok Apolos. Nah, menariknya Apolos itu dia datang ke Efesus dulu, terus kemudian dia pergi ke Korintus. Makanya di Korintus itu kalau baca di surat Korintus 1 Korintus itu ada golongan Apolos disebut di sana. Karena Apolos itu setelah Paulus tinggalin Korintus, Paulus pergi ke Efesus sebenarnya. Ada kota-kota lainnya. Cuma cerita yang gedenya itu di Alkitab itu dari Korintus, setelah itu dia ke Efesus. Ada transisi dulu lah kalau dibaca sebenarnya di kota apa-apa baru ke Efesus. Nah, Apolos itu kebalik. Dia di Efesus dulu, kemudian dia pergi ke Korintus. Jadi setelah Paulus pergi, baru Apolos datang. Hubungannya lucu ya. Jadi makanya di 1 Korintus 3 itu kalau baca, Paulus menabur, Apolos menyiram. Karena saat itu Paulus sudah menabur 18 bulan, terus Apolos baru datang sebenarnya untuk melanjutkan pelayanan di dalam kota Korintus itu. Jadi ada kesinambungan, ada hubungan yang sangat baik, yang akhirnya disalah mengerti oleh jemaat Korintus menjadi Paulus ngajarnya apa, Apolos ngajarnya apa. Itu jadi membuat ketegangan yang tidak perlu sebenarnya kan oleh orang-orang yang oknum yang tidak bertanggung jawab. Tapi Paulus sama Apolos sendiri hubungannya sangat baik gitu. Karena setelah Paulus pergi, Apolos masuk. Menariknya ada satu cerita menarik di dalam Alkitab di Kisah Rasul 19 atau 18 akhir, aku agak lupa. Itu cerita tentang Apolos memberitakan Injil ke Efesus. Dan Apolos itu mungkin dia sangat-sangat mengerti, kompeten di dalam perjanjian lama, di dalam scripture. Scripture itu kan perjanjian lama yang dilihat ya waktu itu di dalam Alkitab perjanjian lama, karena Apolos itu didikannya orang Yahudi. Dia mengerti sekali kitab perjanjian lama. Tapi dia setuju sama Kristus, Yesus Kristus adalah Mesias. Dia jadi sudah mulai memberitakan Injil itu. Cuma dia nggak mengerti lebih dalam gitu. Jadi waktu dia membaptis orang, dia nggak tahu baptisan itu apa maknanya. Jadi dia baptis itu dengan baptisan Yohanes Pembaptis. Mungkin yang dia dengar saat itu yang lebih terkenal waktu di zamannya ada Yohanes Pembaptis dulu. Kemudian kan baru Yesus perintahkan kamu pergi membaptis segala bangsa di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Apolos tidak pernah mendengar perintah itu. Jadi dia membaptis itu sebagai tanda pertobatan oleh Yohanes Pembaptis. Jadi waktu Paulus datang ke Efesus, kamu udah
dibaptis dalam nama Yesus belum? Kamu udah terima Roh Kudus belum? Apa itu Roh Kudus? Aku nggak tahu. Apa itu dibaptis dalam nama Yesus? Kita cuma tahu ya baptisan Yohanes itu. Kita udah bertobat, kita udah dibaptis dengan baptisan Yohanes Pembaptis. Nah, waktu itu Paulus jadi baptis ulang. Nah, mungkin ada beberapa khotbah ini yang agak kurang tepat gitu ya di dalam pengajarannya Apolos saat itu, waktu dia masih ngajar di Efesus. Tapi Apolos sih seorang yang sangat rendah hati. Jadi rekan kerja Paulus saat itu adalah Priscilla dan Aquila, dua orang suami istri yang menolong Paulus untuk mendirikan gereja di Korintus. Mereka belajar langsung dari Paulus pastinya ya, karena mengikuti Paulus di dalam perjalanan di Korintus. Mereka datang ke kota Efesus ini sebelum Paulus datang. Jadi Priscilla Aquila udah datang dulu ke kota Efesus. Nah, sebelum Paulus datang. Nah, di kota Efesus ini mereka bertemu, oh seorang ini bagus gitu. Dia punya jiwa pelayanan Apolos gitu ya. Jiwa pemberitaan Injil sangat bagus gitu ya. Nggak disuruh bisa tiba-tiba jalan sendiri, khotbah sendiri gitu beritain Injil. Tapi ada yang kurang tepat. Apolos juga rendah hati, waktu dikasih tahu langsung mendengarkan. Jadi Priscilla Aquila itu menjadi gurunya Apolos, mengajarkan jalan-jalan kebenaran kepada Apolos sehingga Apolos lebih mengerti lagi dengan lebih tepat. Nah, setelah Apolos belajar melalui bimbingannya Priscilla dan Aquila, akhirnya dia memberitakan Injil ke Korintus, melanjutkan pelayanannya Paulus di Korintus. Ini hubungan yang sangat-sangat baik. Gimana dua pemimpin gereja bisa bekerja sama menggunakan karunia-Nya masing-masing untuk membangun gereja itu bersama. Kalau dibaca sebenarnya 1 Korintus itu ya, ada golongan-golongan dan mungkin ada kemungkinan dari golongan-golongan Apolos juga yang menuduh golongan Paulus. Tapi itu bukan Apolos yang menuduh kepada Paulus. Mungkin di bawahnya yang saling menyerang gitu. Oh, Paulus kok orangnya kayak gini. Yang Paulus menuduh Apolos kok orangnya kayak gini. Kalau dilihat sebenarnya di 1 Korintus pasal 16 di salam penutupnya, Paulus itu masih berelasi dengan Apolos dengan lumayan baik gitu. Karena dia bilang Apolos itu pengen nggak bisa mengunjungi kamu sekarang gitu. Karena belum waktunya lah. Ada yang bilang karena Apolos nggak mau, ada yang bilang karena itu Tuhan itu bukan kehendak Tuhan sekarang bagi Apolos. Nanti di lain waktu mungkin Apolos akan mengunjungi kamu lagi. Berarti Paulus masih banyak interaksi dengan Apolos pada saat itu, bisa sampai tahu informasi-informasi seperti itu. Jadi hubungan antara Paulus dengan Apolos itu hubungan yang sangat baik dan bekerja sama di dalam membangun gereja, dan akhirnya menjadi teladan bagi gereja-gereja saat ini untuk bisa bekerja sama di dalam membangun tubuh Kristus. Satu cerita yang sangat-sangat indah dari kisah antara Apolos dengan Paulus, dua nama besar pada saat itu yang sekarang mungkin banyak orang udah nggak tahu siapa itu Apolos. Ya, sekarang orang taunya Paulus. Tapi saat itu Paulus itu bekerja sama dengan banyak orang, dan itu hubungan yang sangat-sangat baik dan menjadi teladan gambaran yang sangat indah di zaman gereja mula-mula pada saat itu. Ya, kalau kamu mau belajar, mau kenal, mau tahu lebih banyak lagi, silahkan komen pertanyaanmu di bawah ini, dan ya aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaanmu. Dan ya jangan lupa untuk subscribe supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya.